Maka kita nih setiap pengajian, setiap kegiatan tuh mesti itu dibaca. Nah, satu. Yang kedua yaitu surah Yasin. Yasin nih, ini amalan bagi kita biasanya. Makanya disebut dengan yasinan. Kenapa jadi yasinan? Karena nang dibaca Yasin, bila yang dibaca tabarak muluk. Nah, maka biasanya di buku-buku itu, di kitab-kitab itu Yasin ini bakawan Al-Waqiah, kawannya kawan Al-Mulk ataupun tabarak. Nah, jadi Yasin itu disebutkan tamna'u atasal qiyamah. Orang yang mengistiqomahkannya itu sampai mati, insya Allah di padang mahsyar tidak akan mendapatkan kehausan ketika orang lain haus pada masa itu. Nah, jadi surah Yasin ini apabila aja membaca bebas saja, namunnya kalau sehari sekali. Kita biasanya habis apa? Habis maghrib, itu orang bahari. Ada kita wah ini habis maghrib ke pasar malam ya benar. Nah, itu Yasin yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ini juz 25 kalau tidak salah, di akhir. Itu tamna'u ahwalal qiyamah. Dia akan menegah kegelisahan dan huru-hara ketika terjadinya kiamat. Yalah, kan orang kiamat matian semua, belum dibangkit. Ketika dibangkit daripada kubur semuanya sibuk, bahkan bingung. Makanya di dalam Al-Quran namanya yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idin sya'nu yughni. Jadi supaya tenang, surah Ad-Dukhan. Apakah lagi kita mau musafir? Jadi sebelum musafir itu bagus surah Ad-Dukhan. Kenapa? Karena kita mendapatkan pemeliharaan daripada Allah, dikirim 100.000 malaikat yang menjagai kepada kita. Terus Dukhan. Kemudian yang nomor 4 yaitu surah Al-Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah. Itu supaya jangan fakir. Yalah. Jadi nangaran fakir tuh kada mesti kada berharta. Banyak kayak orang berharta banyak cuma hatinya yang fakir. Yalah. Kada pernah bersyukur dengan yang ada. Makanya jadi di surah Al-Waqiah itu ada kalimat Al-Azim. Itu bagus diulangi 7 kali. Jadi surah Al-Waqiah itu ada kalimat Al-Azim. Nah kayak surah nang ayat terakhir tuh namanya Fasabbih bismi rabbika azim wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim fi kitab. Nah jadi bila ketemu kalimat azim, kalau pada salah itu 4 ayat di dalam Al-Waqiah itu ayat gak? Nah jadi Al-Azim itu kayak ini kan di ayat 46 kalau tidak salah. 56 kah? 46 kalau 46, 74, 76 dengan ayat 90 terakhir tuh. Nah, contoh kayak tadi Fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi diulangi ya azim, ya azim, ya azim 7 kali. Kita sudah 7 sambung ulang. Nah, ini khusus kepada orang yang punya usaha berdagang. Amun kita ada berdagang nih bangnya bagus saya juga membaca. Tapi kalau kita yasinan, di yasinan itu ada yasin dibaca, ada waqiah, kan usah diulang-ulang ya azim, ya azim, ya azim itu. Ini hendak jadi amalan kita pribadi. Ya azim, ya azim itu 7 kali. Nah jadi nangaran waqiah tadi supaya jangan fakir. Makanya iblis itu paling senang memasukkan sifat takutan fakir kalau di hati seseorang makhluk itu. Ini bilanya takutan fakir bersedekah gitu karena mau. Karena mana? Sayang dengan barang itu. Jadi yang bagus itu pemurah. Kemudian surah Al-Muluk
Betul, tabarakalladzi biyadihil, itu tamna'u adzabal qabri, dia akan menegah azab kubur. Nah, jadi Yasin biasanya Al-Waqiah dengan Al-Muluk. Apabila yang paling bagus membaca kalau Al-Muluk itu terbaik ketika hendak guring. Cuma kita ini bila hendak guring kada tuntung baca tak guring tadi. Jadi kayak apa supaya kita baca habis maghrib, ya kan? Yasin, Waqiah, Tabar. Apakah lagi bimbingan? Apabila sudah terpacul-pacul mau karena habis maghrib itu ngalih hendak memuruk bahasa. Bilanya sudah terpacul, bila sudah terpacul tapi kote HP, terbuka TV, orang azan gini kaitnya. Nah, jadi bila hendak lengkap itu kalau sebuah paculan nengaran mau karena tadi serajur dibaca Yasin, Waqiah, Tabarak. Ada lawas Isya. Nah, jalan kayak itu nak panjang-panjangnya lah Yasin, Duha, Waqiah, Tabarak. Kemudian yang seterusnya yaitu surah Al-Kautsar. Pendek nih. Inna a'tayna, itu tamna'u husumatal khusama, dia akan menegah permusuhan atau musuh orang yang mau bermusuh dengan kita. Apa bahasa kita? Ini tatamba ataupun amalan supaya jangan bakalahi di rumah tangga. Kan salah sedikit keabutan, salah sedikit bahasa singgungan. Iya, makanya kada kau salah sedikit. Nah itu kayak apa nambahinnya? Baca surah Inna a'tainakal kautsar. Siapa na tukang baca? Nang sarik. Nang bini nang sarik. Nang bini suruh baca. Nang laki. Mangali benar aja memadahinya. Memadah itu waktu sidin kada sarik. Ini waktu ini saya baca-baca ini bebangat sidin sarik. Kan di dalam marah nih. Bila orang tuh sarik berdiri jangan apa? Disuruh duduk. Bilanya duduk, suruh berabah. Bila suruh berabah, masih jual sarik, suruh bau. Ini ilmunya. Ini lelaki sarik buat mamai berdiri. Pujian Nabi ini duduk. Bebangat sarik di sini. Itu kan ilmu tuh pribadi bahasa kita. Nah, jadi lihat aja orang sarik itu akalnya kada jalan, akalnya tuh hilang. Inilah rumah di pinggir sungai. Ketika sarik apa nang terjapai buang. Mengapa terjapai buang? Kita sudah sampai sarik. Parut pinalapa juga masak selesai. Kalau ada lagi, maka sungainya berjalan, bajunya larut. Nah, jadi akal langsung. Sama sarik lawan anak kibit behemat. Ibu abah sarik, napa anaknya biru betangan. Kada sadar saurang atau orang kibit. Nah jadi kayak apa aja menambahi supaya jangan penyarikan itu baca surah Al-Kautsar itu. Jadi amalan lah. Kemudian yang seterusnya surah Al-Kafirun itu tamna'ul kufra indan nazai. Dia akan menegah sifat kekufuran ketika habis umur. Nah, apakah lagi kita berisian anak halus? Nah, anak itu masih umpat kita guring. Nah jadi ketika anak tadi sudah guring atau hendak guring, itu bagus dibacakan Al-Kafirun itu. Baca sekali tiup akan di ubun-ubunnya. Nah sama laki nang kada kau diatur tuh, ini nang kada kau diatur sama Al-Kafirun ini juga dibacakan. Cuma asalkan sini guring lah, bacakan. Banyak anak manio pas bangun. Nah. Jangan ada juga orang tuh bisian laki, bisian di pangarasan, bilang kada kawa dipadahi bilang. Makanya di dalam qasidah Burdah itu namanya wan nafsuka tifli intuhmihu syabba'ala lagi hubbir radha pernah lihat fasrib hawaha antu kalian. Manusia ini kalau sudah dikuasai oleh nafsu, maka nafsu tadi mampu untuk membutakan dan menulikan seseorang. Manusia ini bilanya sudah buta lawan tuli itu bergabung, kada kau dinasihati lagi. Biar kayak apa aja, tuli kayak paham mendengar. Jaga tuli aja lah melihat kawal lewat isyarat, atau mata kada melihat, cuma telinga mendengar masih kawal dinasihati. Tapi bila sudah dua nah ini, mana buta, mana tuli,
sehebat apapun nasihat kada didengar oleh sidin. Meskipun fisik sidin mendengar ya, cuma hatinya tuh nah jadi jangan sampai kita ini tertimpa penyakit tuli ini. Ngalih menambahi aku jangan ampih dan tuli jurang di mana pian bau obat tuli mas. Nah jadi al-kafirun itu membujurakan lawan akhlak mangga bujur itu. Kemudian yang seterusnya surah Al-Ikhlas. Anda baca nih. Ini menambahi sifat munafik. Munafik itu namanya berdusta. Kemudian ketika diamanahi dia khianat. Nah jadi orang ini bilanya sudah berdusta terus lawan anak didustainya. Soalnya jangan mendustai anak. Asal ada sebuah pangjar. Cuma waktu kakak halus tuh minta duit pamannya, kada ada aja, duitnya ada, kan sadarlah bahwa kalimat itu dusta. Lawan binatang itu juga kucing hibak di rumah, keluaran ninya, banyak orang tutupi lawang, kada ada memberi apa-apa, berdusta itu nilainya. Yalah waktu mengguling akan kakak halus, kayak gelisah ini kada mau guling, lalu ditakutani, ini kayak ada hantu ini macam. Lalu ngaran kakak nanti rana tak goreng jadi dustai esok didustai pulang esok didustai pulang pas ganal nah anak tadi umanya pulang didustainya jadi jenah anak jenah umat di mana belajar berdusta kada sadar seorang namun titik berdusta itu halus. Coba bayangkan manusia ini waja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah qalilan ma tashkurun. Jadi manusia ini anggota yang paling pertama aktif pendengaran. Makanya bayi itu ketika lahir namanya diazankan. Mendengar lenyap mendengar. Jadinya kan lampu. Nah jadi jangan didustai. Ini nang boleh berdusta tuh ada aja. Di dalam kitab orang nang babini dua itu boleh berdusta. Banyak dusta malah itu. Nggak boleh banyak. Karena di dalam kitab saya Losari itu boleh berdusta itu supaya jangan mengalahin. Iya jadi banyak. Supaya jangan bangkutan. Makanya bila orang tuh lah misalnya berpoligami kan bahasa kamu tuh membantu. Biar kenapa jadi berpoligami bermandu? Aku mau menuruti nabinya. Takutnya nabi siapa? Nabi Muhammad ya mustaisidin. Nabi Muhammad itu kada bermadu kecuali bini Tuhan meninggal. Siti Khadijah. Cuma waktu berkeluarga lawan Siti Khadijah kawin dengan Nabi kita. Kada. Cuma karena Siti Khadijah ini umur tuh sudah Tuhan ada dahulu pang meninggal. Kada kawin Nabi kita. Artinya bila orang tuh hendak menuruti Nabi berbini lebih pada seikong mati dulu bini Tuhan itu. Hanya bujur kalau bini Tuhan masih hidup aja mau mati Nabi siapa? Ya Nabi kita berpoligami itu imbah Siti Khadijah wafat. 2 tahun Mbak Siti Khadijah meninggal kawin Nabi kita. 3 bulan cuma itu kawin pulang. Cuma semasa Khadijah hidup Nabi kita kan pernah kawin. Cuma andai kata Khadijah tuh umur talandung 4 talandang pada Nabi kira-kira kan kawin Nabi kita. Nah kayak itu kan. Jadi boleh aja lah jangan berdusta boleh. Kayak apa berdustanya supaya jangan berkelahi datang ke bini Tuhan. Ini kamu kanan nih. Ini pian aja lah nanti tukarakan berdiam aja. Jadi Nabi nanti oh berarti aku nih disayangi sedikit benar. Naik pulang sebelah kayak itu pulang pandir. Padahal kan duanya ditukarakan deh. Akhirnya masing-masing punya perasa aku nang diperhatikan sedikit itu boleh nih. Nah kayak itu lah. Makanya orang hati-hati pian bila orang berusaha tuh. Kan di wah ini ada nang bini mengikuti duit ada nang pasti kalau kisah kalau orang tuh berkuliah duit sehari 300.000 200.000 sagan bini di rumah 100.000-nya sagan simpanan aku jadi kasih duitan ya apa miris kendaraan ya apa nggak duit pas simpanan 100 nah nang bini ini bercatat nang bini cari berapa iba 5 tahun punya nang bini sadang udah kita nukar mobil
ujian laki dia ada duitnya mana? Nih catatannya 5 tahun. Sehari 100, sebulan 3 juta lah. Nah, sebulan 3 juta setahun. Parah. 10 aja 30 juta. Tambahan 36 5 tahun. Cukup. Ya, cukup nukar apa? Ini catatannya aja. Oh, yang itu kisahnya ada nih aja nang laki tulak nang laki. Dikira ambil tabungannya, bayar bulik bibinian saya kok, mbak anak saya kok. Ini apa nenek? Ini pangsi mana? Makanya hati-hati. Pandir laki itu nang apa? Didengarkan bubujur. Dikira simpanan itu tabungan. Handak sare kada kuasa, seorang tak banyak. Nang di rumah kan 200 dapat. Nang simpanan tadi. Nah 5 tahun. Nah jadi manambainya baca tadi surah Al-Ikhlas supaya jangan kata berdusta. 2 lagi. Kemudian yang ke nomor 9 yaitu surah Al-Falaq. Ini menegah kejahatan orang yang dengki sama kita. Kan orang hasad itu kalau kita biarkan gini sakit hati. Semakin ditambahin nikmat semakin bangetnya sakit hati. Ya lah. Kalau usah dilamani. Cuma pandangan orang yang hasad itu beracun. Bilangnya kita kurang benteng, garing kita. Ya, orang-orang asugi-sugi itu banyak orang garing. Padahal pemakan baik pada orang, kebersihan lebih bersih daripada orang biasa. Kenapa jadi garing? Orang banyak dengki lawan sini. Cuma beliau itu kadang mampu membenteng diri. Yaitu surah Al-Falaq, yang terakhir surah An-Nas, supaya jangan was-was. Tahu lebih was-was. Orang itu sudah was-was itu ngalih. Apakah lagi was-was baudu? Orang barikan bodoh pakai di kolam. Tak kuliling kolam itu kan tuntung-tuntung dia bodoh. Mengapa kan dia buka? Kira basah saikungan hanyar tuntung. Nah itu baudu aja. Coba bayangkan. Soalnya ulun 2 kali suam hendak marokiah orang berpuas wes nih, orang balitan sidin bos toko bangunan. Waswisnya itu di dalam bab mandi. Beliau itu mandi paling 1 mat sejam. Paling 1 mat. Jadi nang tong banyu 6.500 lah. 650 itu sekali mandi jeng itu. Kalau orangnya putih benar kada juga kita kami. Kalau imbah kamu banyakan banyu itu. Jadi beliau tuh boy aja. Jadi kenapa? Jadilah lalu menantu sidin tuh sarjana rukyah akan pang mintuannya hari Jumat. Jar ulun bilanya habis Jumat langsung kapai soalnya jam 3 pengajian. Langsung ya. Datang aja mas semua Jumat kan datangan ke situ. Sampai ke rumahnya, juru mana orangnya masih mandi ya. Juru mulai jam 11. Mulai jam 11 sampai orang tutup Jumat. Masih cukup. Jadi ulun kan anak yasinan nih. Padahal kok kan jadi mahadani. Boleh kan? Jadi jangan minantu. Aku nih jasidin bisa anak 2 sudah. Kada pernah tak imbai sidin makan. Kenapa sidin bila anak makan membasuh tangan aja beberapa jam? Kenapa? Kan tahu juga. Jadi sahabat orang tuntungan makan hanyar. Dua ekong bisin anak jasidin kada pernah tak imbai mituhan makan. Nah, bodoh lah sidin kada. Sidin toko bangunan kebaisi pintar karena cuma was-was tadi. Nah, untuk tahu apa kajian Allah alam. Nah, jadi bahaya. Jadi banyak-banyak surah membaca surah An-Nas. Apakah lagi sembahyang Allah berbuli pulang. Itu kasihan orang dihiga terganggu. Dulu di Malaysia ada orang kayak itu. Kalau bila orang sudah hendak rokok, hanya masuk pun orang itu takbirnya dapat rakaat kayak itu terus. Lalu sidin bau umroh. Beliau dari ke Makkah. Di Arab di Makkah itu ada pernah orang tetangunang waswis nanti itu batatai di Arab ditampar oleh Arab selajur. Allah ditampar bujur, ditampar oleh Arab. Ibu itu ampih waswis. Ibu kena tampar Arab saya. Malaikat kalau tahu jauh pokoknya jangan abunya ibu kena tampar itu ampih selajur. Ini beberapa banget. Jadi sampai boleh
sampai ke Malaysia, sampai ke Benua. Sampai waswis tadi 2 tahun imbah nginto waswis pulang. Ujian anak umrah lagi pian sekali. Kalau pintu cuma kan itu lapor sini bahaya waswisnya. Apa kadang jadi antara penyebab waswis ini orang tersebut katujuh bapandir di dalam wisi. Ini penyairan nih di dalam wisi namanya nyair sambil mandi. Jangan bapandir aja. Bapandir di dalam wisi boleh aja. Makruh kan jauhnya. Ya lah. Makruh itu pun ketika dia buang air. Kalau kita begana di dalam wisi bapandir bakami kada bahira kada bapandir makruh kada. Nang makruh itu ketika kita berdangkap maaf ketika buang airnya itu lah. Ketika akan pangkaran ya maksudnya bakami. Nah itu makruh. Tapi kalau begana aja di dalam kada apa-apa. Nah tapi kalau kalimatnya itu Al-Quran, nah itu kada boleh. Nah jadi jangan bapandiran. Nah bilanya sudah terserang oleh waswis tadi, di antara penyebab supaya sembuh baca surah An-Nas. Nah jadi Fatihah, Yasin, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Al-Muluk, Al-Kausar, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Nang lain banyak kayak lagi kayak payat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.